Shalom, kita berjumpa kembali di kanal MDC Medan. Dalam ibadah hari ini, Minggu 29 Agustus 2021. Kiranya sukacita surgawi senantiasa memenuhi hati kita sekalian. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati. Kami berdoa Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silakan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Pada hari Selasa 31 Agustus 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222 333 0023 dan passcode doa malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silakan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama, setiap bulan dalam pertemuan doa malam bersama jemaat lainnya. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 36 060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjaga imunitas tubuh, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 50 ayat yang kedua. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, biarlah kuasa kebangkitan-Mu membangkitkan dan membangunkan kami dari semua yang melenakan, agar roh kami terus menyala melayani Engkau. Kami mau bangkit menyatakan terang-Mu bagi dunia, menjaga hati agar kehidupan yaitu Kristus terpancar senantiasa lewat hidup kami. Nyatakanlah firman-Mu yang menjadi suluh dan terang kami dalam ibadah ini, dan perkenanan-Mu saat umat-Mu menyembah. Dalam nama-Mu, Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari memuji, mari menyembah Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Kaulah satu-satunya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sebab Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih kepada tim pastoral dari MDC di Medan yang memberikan kesempatan dan kepercayaan pagi hari ini saya boleh melayani seluruh jemaat yang ada di Medan. Saya yakin dalam masa-masa seperti ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun kita masih berada di rumah sementara ini, tetapi tidak mengurangi sukacita kita dan antusias kita untuk kita selalu menghadap Tuhan dan beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Gunawan Iskandar, saya mengembalakan gereja MDC yang ada di Singapura. Gereja kami di Singapura memiliki nama hari ini Church of Singapore Tai Seng. Karena kita sudah berdiri atau mendapatkan izin resmi dari pemerintah di Singapura dan itu patut kita syukuri. Saudaraku yang kekasih, pagi hari ini saya ingin menyampaikan juga salam kepada seluruh jemaat di Medan dari seluruh jemaat yang ada di Singapura. Saya yakin pagi hari ini kita semua akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Satu tema yang Tuhan berikan kepada saya untuk disampaikan kepada seluruh jemaat yang ada di Medan. Mari kita sama-sama saudaraku berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Bapa, pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama dan kami bisa menikmati indahnya hadirat Tuhan dan berkat Tuhan yang baru setiap pagi. Izinkanlah kami Tuhan pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu, didiklah kami, pimpinlah kami di dalam jalan kebenaran-Mu agar kami bisa menjadi serupa dengan Kristus dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kasih tema pagi hari ini, Arise and Shine, atau bangkit dan bersinar. Saudaraku yang kasih, mari kita sama-sama membacanya di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama. Ayat ini jadi sebuah ayat yang luar biasa sekali. Mengatakan saudaraku di ayat yang pertama langsung berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebuah ayat yang tidak lagi saudaraku pakai pengantar, tidak lagi pakai asal usul, tidak lagi pakai apa, langsung berkata bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, ayat ini menggugah untuk kita sebagai umat Tuhan, saudaraku, tidak lagi mengasihani diri sendiri, meratapi nasib sama seperti orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah orang yang diberkati Tuhan, di mana Allah selalu menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku, ayat ini menyadarkan kita, bangkit dan menjadi teranglah, sebab Tuhan telah memilih kita. Saudaraku yang kekasih, di dalam ayat dalam Yesaya pasal 60 ayat yang pertama ini, setidaknya saudaraku, kita akan mempelajari ada 3 hal dari Mazmur, dari Yesaya pasal yang ke-60 ini. Yang pertama, saudaraku, bagaimana kita bisa bangkit dan menjadi terang, menjadi jawaban untuk kemuliaan Tuhan yang sudah terbit atas hidup kita. Yang pertama adalah perbuatan baik. Saudaraku, perbuatan baik adalah sesuatu hal yang nyata yang dapat kita lakukan dan kita kerjakan. Kenapa perbuatan baik itu penting, saudaraku? Karena perbuatan baik itu adalah cerminan daripada iman kita. Sama di dalam kitab Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Sehingga perbuatan kita itu mencerminkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, perbuatan baik kita akan selalu mencerminkan tentang Allah yang kita sembah. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-12, saya ingin setiap saudara membacanya bersama dengan saya juga. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi saudaraku, bagaimana caranya saudaraku, orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin yang berselisih paham, yang selalu menjelekkan kita, yang selalu menekan kita, memfitnah kita katanya. Petrus mengatakan, saudaraku, dikatakan
Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari di mana Tuhan melawat mereka. Jadi perbuatan baik itulah saudaraku yang harus kita tunjukkan. Bangkit dan menjadi teranglah. Terang itu saudaraku seperti garam katanya. Kita ini terang dunia, kita ini garam dunia. Kalau garam itu menjadi tawar, bagaimana ia diasinkan? Kalau terang itu harus kelihatan nyata, saudaraku. Menerangi yang gelap atau mengusir kegelapan, saudaraku. Dari mana kita memulainya, saudaraku? Yaitu cara hidup kita menentukan atau meneguhkan kesaksian kita tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi saudaraku, dari cara hidup kita lah akan menentukan dan menyaksikan, saudaraku, meneguhkan kesaksian hidup kita dan menunjukkan siapa sesungguhnya Allah yang kita sembah, saudaraku. Dari apa? Dari cara hidup kita. Nah, cara hidup kita ini, saudaraku, adalah menunjukkan perbuatan baik. Perbuatan baik itu, saudaraku, Mother Teresa pernah mengatakan demikian. If you cannot feed 100 people, then feed just one. Artinya saudaraku, kalau kita mau menunjukkan kebaikan kita, jangan nunggu kita dicap sebagai orang yang paling dermawan. Tunggu kaya dulu, tunggu begini dulu, tunggu begitu dulu, tunggu diberkati Tuhan berlimpah-limpah dulu. Saudaraku, jangan. Yang namanya menunjukkan perbuatan baik itu, saudaraku, perbuatan baik kepada salah satu orang yang hina saja, kata Tuhan, sebenarnya engkau sudah melakukannya untuk aku. Jadi saudaraku yang kekasih, Mother Teresa dikatakan dalam quote-nya, if you cannot feed 100 people, then feed just one. Kalau saudara nggak bisa beri makan 100 orang, ya kasih makan 1 orang saja. Dengan demikian saudaraku, saudara sudah melakukan satu perbuatan baik. Perbuatan baik harus bukan saudaraku saja diucapkan, tetapi dirasakan oleh sekitar kita. Gereja Tuhan, umat Tuhan yang ada di Medan seharusnya menjadi jawaban. Menjadi jawaban untuk melakukan perbuatan baik. Di masa-masa seperti ini, saudara dan saya, umat Tuhan, bangkit dan menjadi terang. Artinya adalah nyata kehadiran kita gereja, umat Tuhan, saudara dan saya. Kalau saya berkata gereja itu artinya saudara dan saya. Bukan institusinya, bukan gedungnya saja. Bukan hanya sekedar organisasinya. Tetapi kita semua, saudara dan saya harus menjadi jawaban. Bagaimana kehadiran kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, bisa dirasakan kehadirannya nyata di tengah-tengah masyarakat. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku yang kekasih, demikianlah saudara, di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang 16 ini semakin memperjelas kita. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka apa? Melihat perbuatanmu yang baik dan akhirnya memuliakan Bapa kita yang di surga. Dengan demikian saudaraku, perbuatan kita akan mencerminkan siapa yang Allah kita sembah dan memuliakan Tuhan pada akhirnya. Mari kita melanjutkan saudaraku di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sekali lagi dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi dikatakan, ada tapinya, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata justru atas kita. Ayat ini mengatakan, saudaraku, sementara kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, mereka nggak bisa melihat di mana kehadiran Tuhan. Tetapi dikatakan kata Tuhan, Tuhan telah terbit atas kita umatnya. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Coba lihat, kata Tuhan, perhatikan. Justru sebenarnya Tuhan memberikan satu berkat, satu penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita umatnya.
Di tengah-tengah semua kekelaman yang sedang kita alami, sesungguhnya kebaikan Tuhan tetap kita rasakan. Kesetiaan Tuhan tetap kita alami dalam kehidupan saudara dan saya. Dengan kata lain saudaraku, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah sadar dan bersyukur atas rahmat-Nya. Tidak banyak orang saudaraku dalam kehidupan sementara kita ngalamin pandemik yang sudah 2 tahun ini saudaraku kita alamin. Itu saudara mereka tidak sadar. Kita perlu menyadari bahwa kebaikan dan rahmat Tuhan itu sampai hari ini kita masih bisa merasakannya. Kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku kita perlu sadar dan bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan itu. Mazmur saudaraku di dalam pasal yang ke-34 ayat yang ke-8 jelas-jelas mengatakan demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kata-kata Mazmur ini saudara sungguh menyentuh hati kita. Dia mengatakan kecaplah dan lihatlah. Kalau kita nggak mengecap, kita nggak mengingat, kita nggak melihat dengan jelas betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Setiap detik berkat keselamatan. Setiap detik saudaraku nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita pun itu semuanya adalah berkat rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu kita perlu sadar akan kebaikan Tuhan dan kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Bahwa perlindungan, bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, rahmat-Nya akan senantiasa mengikuti kehidupan kita. Yang ketiga saudaraku, sebuah pesan yang sederhana yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita pada pagi hari ini saudaraku adalah yang ketiga adalah bersaksi tentang Injil keselamatan itu sendiri. Rise and shine, bangkit dan bersinar. Untuk apa kita bangkit dan bersinar? Untuk kita menyadari melihat sekeliling kita. Bahwa ini adalah satu kesempatan untuk kita bersaksi Injil keselamatan. Bagi orang-orang yang belum mengenal tentang keselamatan daripada karya salib Tuhan. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-7 coba kita perhatikan bersama-sama. Di situ dikatakan segala kambing domba Kedar akan berkumpul kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Menyemarakkan rumah keagungan artinya saudaraku menyemarakkan gereja umat Tuhan semakin semarak. Kenapa? Karena makin banyak orang-orang yang membawa korban syukur kepada Tuhan. Dari mana korban itu saudara? Dari kambing, domba, Kedar dan Nebayot. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang belum mengenal tentang keselamatan kasih Tuhan. Mereka semuanya saudaraku akan melihat betapa Tuhan itu baik dan luar biasa. Nah saudaraku yang kekasih di situ dikatakan demikian. Saya ingin mengatakan di slide yang berikutnya adalah Tuhan memberikan kita ini keselamatan ini punya tujuan dan maksud kita sebagai orang Kristen. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang baik dan diberkati. Jadi tujuan dan maksud kita sebagai orang Kristen bukan hanya saja hidup kita itu diberkati, bukan. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang baik, bukan saudara. Tetapi lebih daripada itu saudaraku, tetapi juga menjadi saksi penebusan Kristus untuk membawa setiap orang datang mengenal Dia. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen saudaraku hanya mikirin berkat saja saudaraku, hidup kita terlalu kecil. Karena sesungguhnya tujuan kita menjadi diselamatkan. Jadi orang Kristen bukan hanya menikmati dan nunggu berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi saudara perlu ingat bahwa tujuan utama kita diselamatkan oleh darahnya yang mahal. Adalah untuk apa? Untuk memberitakan. Menjadi saksi penebusan Kristus sendiri.
supaya banyak orang jiwa-jiwa diselamatkan. Bersaksi adalah menceritakan karya Tuhan dalam pengalaman hidup kita. Sekali lagi, bersaksi adalah menceritakan apa? Karya Tuhan dalam pengalaman hidup kita. Itu bersaksi, saudara. Saksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudara adalah saksi-saksi yang hidup untuk menyaksikan kepada banyak orang betapa Tuhan itu baik. Betapa Tuhan itu sungguh hidup. Betapa Tuhan adalah jawaban satu-satunya. Di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Saya mengutip saudaraku dalam Yohanes pasal yang ke-9, John chapter 9. Saya mengutipnya dari terjemahan New Living Translation. Dikatakan begini, I was blind and now I can see. I was blind and now I can see. Dalam kisah seperti itu saudaraku, orang buta ini dia berkata, saya nggak tahu siapa itu, saya nggak peduli. Tetapi yang saya tahu sekarang ini, dulu saya buta, sekarang aku melihat. Saya nggak peduli orang ngomong apa tentang siapa Yesus itu atau anak Allah itu, ataukah dia itu dari keturunan mana dari mana. Tapi yang saya tahu, dulu saya buta, sekarang saya melihat karena Kristus. Jadi dengan kata lain saudaraku, saksikan kemurahan kebaikan Tuhan yang engkau alami. Sehingga orang lain bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Sehingga mereka bisa percaya dan diselamatkan. Saudara, 3 poin ini yang kita pelajari bersama-sama. Bagaimana kita bangkit dan menjadi terang. Gereja Tuhan bangkit, come on, kita mesti bangkit. Jangan hidup terus-menerus terpuruk, mengasihani diri sendiri. Tetapi ini waktunya kata Tuhan, bangkit dan menjadi terang, bersinar. Karena kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atas kita semua. Gereja Tuhan. Arise and shine. And realize that the glory of God stay with us. Ada bersama-sama dengan kita. Kemuliaan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saya berdoa, saya bersyukur, dan saya meyakini bahwa segenap jemaat MDC di Medan akan bangkit menjadi terang, menjadi jawaban bagi kota Medan, bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa. Kami diingatkan kembali untuk kami umat Tuhan menjadi terang, menjadi jawaban. Untuk menceritakan betapa baiknya Tuhan itu. Untuk menceritakan betapa karya Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Sehingga setiap orang yang belum percaya menjadi percaya dan mengenal Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah ini semuanya dapat menggugah hati kami. Sehingga kami tergerak untuk kami bangkit dan menjadi terang. Menjadi jawaban di tengah-tengah masa-masa yang mungkin sukar seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah hari ini. Yang kau sudah dengar kebenaran firman Tuhan, meneguhkan kau, menguatkan kau, memberkati kau berlimpah. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna bagi engkau di dalam nama Yesus. Mari kita tundukkan kepala, doakan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, biarlah meneguhkan seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang sakit Engkau sembuhkan, yang letih lesu beban berat Tuhan legakan, yang terikat terbelenggu Tuhan bebaskan di dalam nama Yesus, yang paceklik Tuhan beri kelimpahan, kemenangan, keberhasilan di dalam nama Yesus. Mari kekasih jiwa Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus memampukan kau hidup di dalam kehendak-Nya. Mulai hari ini seterusnya dan selamanya, biar apa saja yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Yang terima berkat katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau hidup jadi